you are already the fourth largest country by population. Your economy is one of the fastest growing, and you are a key player. So Indonesia dan Rusia sebagai dua negara besar di dunia, sebagai kekuatan di dunia hubungan internasional adalah Indonesia is negara besar. Oke, negara Tapi besar. di luar Indonesia orang Amerika Serikat mengubah status Indonesia dari negara berkembang menjadi negara maju. Guys, ini beneran bikin kaget. Banyak orang luar negeri dulu mikir kalau Indonesia itu negara berkembang. Tapi sekarang banyak yang sadar Indonesia tuh udah masuk kategori negara maju. Kok bisa ya? Nah, di video ini bakal kita bahas kenapa Indonesia layak disebut negara maju berdasarkan pandangan orang asing dari berbagai negara. Apapun, kita simak video ini. Has been aggressively wooing potential investors. Ibu kota Nusantara menjadi topik trending media luar negeri. Nusantara baru, Indonesia maju. Wow. For its new capital called Nusantara. Indonesia is building a new capital. Indonesia has named its new capital. غير أن إندونيسيا الواقعة جنوب شرقي. En Indonésie, une ville Indonesia's biggest ever construction jobs. Selamat datang di masa depan Indonesia. Dia punya opening pun guys bikinkan kita sangat merinding ya melihat bagaimana media-media luar negeri Indonesia memberikan cerita dan juga mereka kagum dengan ibu kota Nusantara ini yang baru ya guys ya. Wah, ini satu hal yang membuktikan bahwa majunya Indonesia disebabkan hal-hal ini juga guys sebenarnya menjadi trending. Kemarin saat saya bahas tentang topik yang lagi hangat, apalagi kalau bukan pemindahan ibu kota Nusantara yang lagi bikin heboh media asing seantero jagat. Entah dari mana nih, ada yang membandingkan pemindahan ibu kota Indonesia dengan Malaysia. Maksud dari komentar tersebut, kenapa sih pemindahan ibu kota di Malaysia tak seheboh yang terjadi di Indonesia? Bener juga sih, jadi wajar saja jika perbandingan ini terasa agak off. Nah, tentu saja hal yang menarik kita bahas kenapa pemindahan ibu kota Indonesia ini mendapat sorotan media yang lebih daripada negeri seberang. Tanpa banyak basa-basi, yuk langsung saja kita bahas bareng-bareng. Pemindahan ibu kota Indonesia ramai dibicarakan oleh warganet, bahkan oleh media asing dari berbagai negara. Terlepas dari sudut pandang apakah langkah ini baik atau justru sebaliknya, yang jelas tak bisa dinafikan jika pemindahan ibu kota ini telah sukses mencuri perhatian. Sekarang mari kita lebih dalam lagi. Pemindahan ibu kota Nusantara bukan hanya sekedar relokasi administratif, melainkan sebuah mega proyek yang mencangkup pembangunan infrastruktur skala besar dan pengembangan kota pintar. Dalam hal biaya saja, pemindahan ibu kota di Malaysia disebut menjadi mega proyek terbesar di Malaysia loh. Estimasi biaya yang harus dikeluarkan oleh mereka mencapai 8,1 miliar US dollar atau sekitar 125 triliun. Sedangkan jika dibandingkan dengan negara kita, biaya pembangunan ibu kota baru Indonesia Nusantara menelan biaya hingga 35 miliar US dollar. Ya, kalian lihat sendiri perbandingannya. Selain itu, pemindahan ibu kota Indonesia adalah upaya untuk menciptakan pusat ekonomi baru di luar Jawa. Artinya, untuk mencapai tujuan tersebut diperlukan pembangunan infrastruktur yang signifikan, termasuk pelabuhan, bandara, jalan tol, jaringan kereta api, serta infrastruktur digital dan energi untuk menjangkau kebutuhan infrastruktur Indonesia di masa depan. Salah satu contoh penting adalah Pelabuhan Makassar Newport. Pelabuhan ini dirancang untuk menjadi pelabuhan super hub regional dengan kapasitas 17,5 juta TEUs. Kapasitas ini setara dengan gabungan kapasitas Tanjung Priok di Jakarta dan Pelabuhan Patimban di Jawa Barat, yang merupakan dua pelabuhan terbesar sekaligus di Indonesia. Bayangkan, dua pelabuhan terbesar di Indonesia digabung menjadi satu. Inilah yang membuat skala proyek IKN jauh lebih besar dibandingkan dengan pemindahan ibu kota Malaysia ke Putrajaya, yang hanya fokus sebagai pusat administrasi saja. Hal yang tak kalah penting, saat ini saja
Indonesia merupakan negara dengan ekonomi terbesar di Asia Tenggara dan memiliki peran strategis dalam geopolitik regional maupun global. Dengan penduduk 280 juta jiwa, Indonesia memiliki GDP sebesar 20.890,4 triliun rupiah atau lebih dari 30% dari total GDP di Asia Tenggara. Sebagai negara dengan ekonomi terbesar di ASEAN, sering memainkan peran utama dalam pembentukan kebijakan regional. Sebagai contoh, Indonesia adalah negara yang paling aktif memajukan integrasi ekonomi melalui inisiatif seperti ASEAN Economic Community yang bertujuan untuk menciptakan pasar tunggal di Asia Tenggara. Selain itu, Indonesia adalah inisiator dari Regional Comprehensive Economic Partnership yang merupakan perjanjian perdagangan bebas terbesar di dunia yang melibatkan negara-negara ASEAN dan mitra-mitra utama seperti Cina, Jepang, dan Korea Selatan. Mantap ya. Your Excellency. So we are very excited about where Indonesia is going to go under your leadership. You are already the fourth largest country by population. Your economy is one of the fastest growing, and you are a key player. Wow. So we're working together on with Indonesia around renewable energy. I know food security is a major focus of your new administration as well, and we look forward to seeing whether we can partner together in that space. When you come down, can you Bekerja sama dengan PM Selandia ya, Thank you very much. Pak Prabowo. We're going. Oh, where's your meeting? I'm not sure yet. Wow. Today with Jerome, okay, where you from? Seattle, Washington. Seattle, Washington. You already come to Indonesia? Through Indonesia Where? Mana? to Jakarta, but only airport. Jakarta. Only airport. Hanya di airport saja. Are you Di from bandara. Jakarta or Bali, or that's the only two places? I'm from Jogja, the middle of Jakarta and Bali. Yeah. So you live on an island. Yeah, because we are an island nation. Right? What's your perception about Indonesian people? Very nice people. Majority of Sangat them baik. Muslim, I believe. Very Kebanyakan hardworking. Muslim. Volcanoes are very interesting. Berapi, Yeah, okay. once in a while. Yeah. And I was very sad to hear about the tsunami, but it's a beautiful country. I would love to Negara visit. yang indah. So the last, I will challenge you about you speaking in Indonesian language. You can repeat after me, okay? Kelapa diurut, kepala diparut. Slower. Okay. Kelapa diurut, kepala diparut. Kapara de paru sapara separa. Bagi Rusia itu, Indonesia itu seperti apa di memori pemerintah Rusia dan khususnya para elit-elit di Rusia? Untuk Rusia dan Uni Soviet dulu, Indonesia ini selalu mitra strategis. Ya, ada masalah dan kontradiksi zaman Soeharto, tetapi saat ini kita Indonesia dan Rusia sebagai dua negara besar di dunia, sebagai kekuatan di dunia hubungan internasional adalah mitra diplomasi, mitra hubungan internasional yang mendekati kemitraan strategis. Ini tingkat baru untuk dua negara, dan saya harap kami berusaha untuk mencapai tingkat ini di masa depan selama presidensi Bapak Prabowo juga dan Bapak Presiden Vladimir Putin di Rusia. Indonesia is negara besar. Oke, negara Tapi besar. di luar Indonesia orang kurang kenal negara ini. Kenapa? Kurang kenal negara ini. Sebenarnya Indonesia punya pelajaran buat dunia ini. Oke. Kertanegara menciptakan kondisi buat Majapahit untuk muncul. Dan that was sangat important waktu itu karena ada ancaman baru dari Mongol. Apa yang membekali Kertanegara untuk berani memotong kupingnya konvoi tersebut? Saya kira waktu itu dia sudah siap untuk melawan Kublai Khan. Itu sangat luar biasa kalau menurut saya. Selama era itu di mana Gayatri yang sangat berperan menciptakan stabilitas, dan Tribuana Tunggadewi yang menciptakan atau meningkatkan stabilitas pasca kematian Jayanegara. So kita sebenarnya harus berterima kasih dengan beberapa wanita ini. Kenapa budaya Majapahit mudah sekali di divide and conquer? Saya lupa wali kota
Bogota apa kalau nggak salah ya, dia bilang tanda sebuah negara udah maju itu kalau orang kayanya naik transportasi publik. Kalau di sini tanda orang kaya itu kalau punya cicilan mobil gitu ya. Apakah itu pilihan personal untuk menyicil mobil tadi ya, untuk susah-susah? Ya kalau dibayangin kan, saya kalau misalnya tinggal di kota yang transportasi publiknya 100% bekerja dan banyak banget progres yang udah terjadi di Jakarta, tapi bayangkan the rest of Indonesia, kalau misalnya tidak butuh kendaraan pribadi, tadi baik mobil maupun motor, uang kita lebih banyak sebenarnya yang bisa ditabung gitu kan kalau public transport sistemnya works gitu. Betul. Jadi pada akhirnya ketika banyak masyarakat memilih untuk tetap masih membeli kendaraan pribadi, itu juga datang dari keharusan, maksudnya datang dari misalnya belum reliable-nya atau bisa jadi ada tadi ya kebutuhan budaya atau norma gitu ya, di mana saya perlu tampil mampu karena saya mencicil hal tertentu. Jadi ada aspek budaya yang sangat besar gitu di dalam bagaimana kita memilih lifestyle. Lewat US Trade Representative, Amerika merevisi sejumlah negara yang awalnya terdaftar sebagai Amerika Serikat mengubah status Indonesia dari negara berkembang menjadi negara maju. Oke. Sebagai negara berkembang menjadi kategori negara maju. Selain Indonesia, China, Brazil, India naik kelas menjadi negara maju. Revisi daftar ini untuk mempermudah Amerika melakukan investigasi ke negara. Apakah terdapat praktek ekspor yang tidak fair seperti pemberian subsidi untuk komoditas tertentu? Oke. Gua tunjukin anak udah jadi dan udah bunyi. Yang pertama bunyinya jangan shinai de, ini bahasa Jepang. Oke. Yang kedua bunyinya Dad, stop, I'm playing. Bahasa Inggris. Banget. Yang ketiga bunyinya Papa jangan gangguin saya lagi main. Mamanya bunyinya Mama? Hah? Nande? Gak ada janji kayak gitu. Bahasa Indonesia juga. Bunyi kan? Bunyi terus. Guys, kalau orang asing datang ke Indonesia sekarang, mereka bakal kaget banget. Dulu mungkin mereka pikir Indonesia itu masih banyak kampung dan jalanan jelek. Tapi sekarang lihat aja Jakarta, Surabaya, atau kota-kota besar lainnya, infrastruktur, jalan tol, MRT, LRT, kereta cepat, semuanya udah kayak di negara maju. Bahkan orang asing sering bandingin Jakarta dengan kota-kota besar di Eropa atau Amerika. Mereka nggak nyangka guys kalau Indonesia punya transportasi umum yang canggih dan modern. Selain itu, pertumbuhan ekonominya juga stabil. Indonesia berhasil melewati krisis global tanpa terlalu terpengaruh guys. Banyak orang luar negeri yang datang ke Indonesia dan kaget dengan perkembangan teknologinya sekarang. Hampir semua layanan udah digital, dari transportasi, belanja online, bahkan transaksi kecil aja udah pakai QRIS. Bahkan di beberapa negara maju sistem pembayaran digital masih terbatas, tapi di Indonesia mau beli gorengan di pinggir jalan aja bisa bayar pakai QR code. Ini yang bikin banyak orang asing merasa kalau Indonesia udah lebih maju dibanding negara mereka sendiri dalam hal digitalisasi. Guys, ini yang paling menarik. Banyak orang asing yang kagum dengan semangat dan pola pikir orang Indonesia. Meskipun banyak tantangan, masyarakat Indonesia itu rajin, kerja keras, dan gak gampang menyerah. Terus budaya gotong royong juga bikin Indonesia terasa lebih maju dalam aspek sosial. Di banyak negara maju, orang udah individualis. Tapi di Indonesia guys, kalau ada yang kesusahan, langsung banyak yang bantu. Ini yang bikin banyak orang asing betah tinggal di Indonesia dan bahkan pengen menetap di sana. Oke guys, secara total Indonesia ini udah bukan negara berkembang lagi. Dari segi infrastruktur, teknologi, sampai mentalitas masyarakatnya, semua udah menunjukkan level negara maju. Orang asing yang datang pun mengakui hal ini. Guys, kalau kalian punya pendapat lain atau mau berbagi info tambahan, ya langsung aja tulis di kolom komentar ya. Insyaallah kita akan bisa ketemu lagi di video-video akan datang. Sampai jumpa lagi. I love you Indonesia, I love you Malaysia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.